1. Perkenalkan, nama saya Armeni S, NIM 2202401405. Kelas A1, Prodi Teknik Informatika semester 3, Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yakni merakit PC atau personal komputer. Langsung saja. Yang pertama tuh kita sediakan casing dari PC tersebut. 1. Casing komputer atau selubung komputer adalah tempat yang berisi sebagian besar komponen dari sebuah komputer. Casing biasanya dibuat dari baja atau aluminium. Plastik juga kadang-kadang digunakan, dan bahan-bahan lain seperti kayu dan blok Lego telah muncul dirancang bangun casing. Nah, yang kedua ada motherboard. 2. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkulasi cetak utama di komputer. Komponen ini memungkinkan perangkat-perangkat elektronik penting pada suatu sistem hubungan satu sama lain. Misalnya unit perolehan sentral memori. Di sini nanti tempatnya prosesor. Di sini tempatnya baterai CMOS. Nah, ini ada Prosesor atau unit pemrosesan sentral atau unit pengolahan pusat adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan perintah untuk membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmetika, logika, pengendalian, dan masukan atau keluaran dasar yang ditentukan oleh perintah dalam pemrograman. Ini ada baterai CMOS. Baterai CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menyalakan fungsi jam, serta menyimpan setting BIOS, umumnya memakai baterai kancing yang akan dipasang di motherboard. Nah, baiklah, selanjutnya ini ada beberapa baut. Ini ada RAM yang akan dipasang juga di motherboard. RAM atau Random Memory Access adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Selanjutnya ini ada kabel SATA. Kabel SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adapter untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. Langsung saja, ini selanjutnya ada kipas yang akan dipasang juga di motherboard. Heatsink fan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang mempunyai bentuk seperti kipas, dan bahan logam yang digunakan sebagai tumpuan kipas tersebut terbuat dari tembaga dan aluminium. Gunakan dengan baut yang tadi. Nah, selanjutnya ini ada hard disk dengan kapasitas 200 GB. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi, maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Nah, selanjutnya yang terakhir ada power supply 500 watt. Power supply atau catu daya atau pemasok daya adalah alat listrik yang memasok tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi utama catu daya adalah untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan, arus, dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Nah, langsung saja mari kita merakit.
kita pasang dulu prosesor pada motherboard. Sesuaikan dengan tempatnya dan kunci. Nah, untuk selanjutnya kita pasang baterai CMOS pada tempatnya. Lalu kita pasang memory card pada motherboard. Seperti ini cara pasangnya, sampai ada bunyi klik. Nah, untuk selanjutnya kita pasang heatsink fan. Direkatkan menggunakan 4 perekatnya dan dicolokkan ke disambungkan ke motherboard. Baik, selanjutnya kita pasangkan motherboard ke dalam casing dari PC. Lalu direkatkan menggunakan baut yang sudah ada. Lalu kita masukkan hard disk, mentok sampai yang pembatasnya, lalu direkatkan menggunakan baut. Nah, untuk selanjutnya kita hubungkan hard disk dengan motherboard menggunakan kabel SATA seperti pada gambar. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan power supply ke dalam casing dan sambungkan power supply sebelum disambungkan. Kita menguatkan dulu posisi power supply dengan cara membaut power supply dengan casing supaya tidak bergeser dari tempatnya. Nah, untuk selanjutnya kita sambungkan power supply ke motherboard.
dan juga pada casing PC. Nah, untuk selanjutnya power supply kita hubungkan dengan hard disk. Selanjutnya kita pasangkan juga power supply ke motherboard. Nah, selanjutnya kita pasangkan power LED plus ya, kabel yang berwarna hijau, dan di sampingnya power LED minus atau kabel yang berwarna putih. Kabel power. Selanjutnya kabel HDD plus minus yang berwarna merah putih, dan dipasangkan di sampingnya kabel reset SW yang berwarna biru putih. Selanjutnya pasangkan kabel USB. Di sini sesuai keinginan, USB 1 ataupun USB 2. Selanjutnya pasangkan kabel audio. Setelah semua terpasang dengan baik, kita tutup casing PC agar rapi. Ini kemungkinan step terakhir dari perakitan PC. Lalu pasangkan baut casing. Perakitan PC pun sudah jadi. Kira-kira beginilah tampilannya. Maaf ya, terbalik.